Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada sampai saat kali ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan dan keimanan sehingga kita dapat berkumpul di dalam penayangan kali ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Sahabat-sahabat semua, terutama kawan Yaters dan seluruh penayang yang menyaksikan podcast pada penayangan kali ini, saya Andrian Kurnia Pratama bersama rekan-rekan HMPS IAT, yaitu ada Kak Nadia Cecilia, Bang Reno Desta Saputra, ada Kak Adilia Caca, dan ada Siti Wahdania serta Rahmadani Diva. Kami di sini akan mengawali podcast pada kali ini, yang dimana podcast ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah tafsir hadis tematik. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang dosen sekaligus sosok yang sangat inspiratif di lingkungan kampus kita pada kali ini, yaitu Bapak Ustadz Hanafi Yunus. Ustadz Hanafi Yunus dengan gelar LCMHI. Ustadz Hanafi Yunus LCMAG. Di sini beliau akan berbagi pandangan dan pengalaman seputar tema yang sangat menarik dan juga penting yang akan kita bahas kali ini dengan subtema relasi hubungan antara suami dan istri. Pagi cerah minum kopi susu sambil baca buku tafsir di teras. Mari kita bahas topik yang seru tentang hubungan suami istri dalam pandangan Islam yang penuh berkah. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir podcast perbincangan ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bukan hanya untuk mahasiswa IAT, tetapi juga bagi para pendengar yang ingin memahami bagaimana Islam mengatur dan menuntun keharmonisan dalam berumah tangga. Nah, mungkin kepada Ustadz selanjutnya daripada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah kami rangkum, ada berupa, kalau kita lihat hadis sering menggambarkan peran suami sebagai qawam, pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru dikenal sangat lembut dan membantu istrinya di rumah. Menurut Ustadz, bagaimana cara menafsirkan hadis kepemimpinan suami agar tidak disalahpahami sebagai bentuk dominisasi? Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pemerhati serta IATers dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, ya, sore hari ini kita alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, saya Hanafi Yunus LCMHI didampingi dengan rekan-rekan sekalian ya dari Prodi IAT Stein Sultan Abdurrahman, ya, berada dalam acara podcast, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Nah, terkait dengan hadis atau pertanyaan yang disampaikan tadi, ya, bahwa suami itu adalah qawam, ya, suami itu adalah qawam. Qawam itu artinya adalah pemimpin. Di dalam hal yang lain, ya, digambarkan dalam hadis bahwa Nabi juga berlaku lemah lembut. Ya, apakah ini bertentangan? Sesungguhnya tidak bertentangan, ya, karena kelemah lembutan itu diperlukan, bahkan
kelemah lembutan itu adalah jalan ya yang harus dimiliki atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Bagaimana dia bisa merangkul anggota keluarganya kalau seorang pemimpin itu dia tidak memiliki sifat lemah lembut ya. Justru orang akan menghindar dan menjauh. Bahkan kalau dia tidak punya sifat lemah lembut, dia akan sulit merangkul ya. Makanya Nabi SAW itu sebagai sosok teladan yang memiliki kesempurnaan ya, baik kesempurnaan dalam akhlak ya. Kan Nabi itu kan uswatun hasanah ya, uswatun hasanah. Jadi tentu saja Nabi dalam aspek ini sangat sangat bahkan diperintahkan ya di dalam Al-Qur'an. Allah katakan fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik ya. Jadi kelemah lembutan Nabi SAW itu adalah bagian daripada karakter yang Allah bangun ya, agar Nabi itu memperoleh simpati ya. Karena bagaimanapun Nabi itu harus punya sifat lemah lembut ya, agar dia mudah diterima oleh orang lain, apalagi di tengah-tengah keluarganya ya. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Justru kelemah lembutan itu adalah salah satu karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Jadi kalau salah orang mengartikan kalau pemimpin itu harus tegas ya, harus tegang, harus kaku, ya itu salah ya. Ada kalanya dia bersikap seperti itu ya, tapi tidak selalu hidupnya dengan kekakuan, dengan tegang. Jadi orang kalau sudah kaku begitu orang malah takut ya, bukan malah terangkul begitu ya. Kira-kira begitulah ya. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya, yang dimana seorang pemimpin bukan berarti emang harus tegas dan keras, namun Ya. juga Tidak selalu ya. Tidak selalu. Ya, ada waktu di mana tegas, keras itu dibutuhkan. Tapi itu bukan selalu dan senantiasa begitu ya. Bahkan kan kalau boleh saya tambahkan, kan kaget kan ada seorang sahabat itu yang datang kepada Nabi SAW, dan Nabi itu sedang bermain dengan Hasan dan Husain ya, cucu Nabi SAW itu kan. Jadi ditariklah janggut Nabi, dijadikan Nabi ini kuda-kudaan begitu ya. Ya, sampai kemudian sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau diperlakukan begini oleh cucu-cucumu, nggak masalah?" Ya tidak ada masalah ya. Kenapa? Aku punya anak sekian, kata sahabat tersebut, tidak ada yang aku perlakukan seperti itu ya. Maka kemudian kita mungkin pernah mendengar hadis yang terkenal ya, khairukum fi ahli wa ana khairukum fi ahli ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di tengah-tengah keluarganya, dan saya tentu saja adalah terbaik di antara kalian di keluarga saya. Maksudnya apa? Ya kita masing-masing harus jadi orang terbaik di tengah-tengah keluarga kita gitu. Jadi biasa itu kan kalau cucu ya berarti dia kakek ya, bertindak sebagai kakek. Kalau suami, kalau istri berarti bertindak sebagai suami. Kalau anak-anak bertindak sebagai seorang ayah ya. Jadi harus ada sifat lemah lembut itu ya, agar keluarga ya dalam posisi apapun, apakah itu suami atau istri, apakah ibu atau ayah, atau bahkan anak ke orang tua ya, orang tua kepada anaknya, atau kakek kepada cucu-cucunya, dan begitu sebaliknya, itu harus memiliki sifat lemah lembut ya. Apalagi kalau dia seorang yang qawwam, yang ditakdirkan atau ditunjuk menjadi seorang pemimpin ya. Demikian ya. Oke, baik Ustaz, terima kasih atas pengarahannya. Dan ada juga nih Ustaz, satu pertanyaan lagi. Boleh. Mungkin mengenai relasi hubungan suami dan istri. Jadi ada dalam beberapa hadis disebutkan bahwa istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan itu dianggap berdosa. Bahkan sampai dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Namun di sisi lain, Islam juga mengajarkan untuk menekankan kasih sayang serta
memberi penghormatan terhadap hak pasangan. Jadi bagaimana nih Ustaz? Seharusnya kita memahami hadis ini apakah bersifat mutlak atau harus dipahami dalam konteks relasi yang sehat dan penuh kerelaan. Soalnya pernah dengar kasus penggugatan cerai kepada suami karena suami sering memaksa berhubungan ibaratnya hubungan tubuh dalam jadi kira-kira bagaimana Ustaz? ini dewasa ini. Ya, kembali ke hadis itu. Ya. Jadi begini, satu ya, ketika kita ingin memahami hadis itu apa? Hadis itu kan adalah perkataan, perbuatan ataupun pernyataan yang bersumber dari Nabi ya. Nah, jadi bagaimanapun ya, hadis itu harus dipahami tidak lepas dari konteksnya. Ya, kapan hadis itu muncul? Itu nggak bisa lepas, meskipun kebermanfaatan dari hadis itu dia berlaku sepanjang zaman. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan hadis ini, ya, apabila seorang laki-laki yang meminta berhubungan kepada istrinya, ya, kemudian istrinya menolak, ya, dan sampai menolak dan suaminya marah, begitu ya, di malam itu, ya, maka istrinya itu akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh, kan begitu redaksinya. Nah, jadi gini, dalam hadis itu, ya, kalau kita perhatikan bahwa ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri ini itu adalah bagian daripada hak yang dimiliki oleh suami. Ini harus clear ini, ya. Hak yang dimiliki oleh suami, ya. Dengan akad pernikahan itu selesai sebenarnya, ya. Nah, jadi konsepnya begini, hak suami sama dengan kewajiban istri. Hak istri sama dengan kewajiban suami. Nah, kalau kita perhatikan akad nikah, ya, sebenarnya, ya, kalau kita perhatikan konsep dasarnya, nikah itu hakikatnya adalah menghalalkan yang haram. Ini kita bicara yang paling dasar dulu, menghalalkan yang haram. Apa yang haram itu? Ya berhubungan suami istri. Karena lelaki asing dengan perempuan asing itu haram berhubungan, kecuali kalau dia sudah menikah. Itu yang paling sederhana yang harus dipahami dalam sebuah konsep pernikahan. Ya, kita jangan bicara dulu terkait dengan tanggung jawab, pemenuhan hak, enggak. Nikah itu adalah penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah terhadap lelaki asing dan wanita asing. Nah, dengan menikah dia halal. Selesai itu. Adapun selanjutnya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan itu. Ya, pemenuhan itu. Jadi kalau saya melihatnya, jadi selama suami itu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istrinya sebagai konsekuensi dari tanggung jawab pernikahan itu, maka tidak ada ceritanya istri itu boleh menolak. Ya, misalnya ada orang yang menganggap pernikahan itu kemudian kan kita membangun rumah tangga, kan kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kan efek daripada akad, tujuan daripada pernikahan. Tapi pernikahan itu sendiri apa sebenarnya? Penghalalan. Makanya kan di dalam bahasanya itu kan nikah itu sama dengan akad, ya. Jadi kalau sepanjang suami itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada istrinya, maka istri itu sebenarnya tidak ada hak untuk menolak. Tidak boleh menolak maksudnya, ya, ajakan suami itu, ya. Kalau dalam kondisi seperti itu yang paling ideal. Maka dalam kondisi apapun, istri itu harus siap dan bersedia untuk memenuhi ajakan tersebut. Ini harus dipahami nih, ya. Tetapi, ya,
situasi, kondisi itu kan tidak selamanya ideal, ya. Kalau dia ideal maka karena gini, suami itu ketika dia memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebagai pemimpin dan sebagainya, maka itulah kenapa dia dijadikan sebagai seorang suami, ya. Jadi kalau seandainya, ya, sepanjang ajakan itu tidak mengandung maksiat kepada Allah, maka itu wajib dipenuhi. Bahkan, mohon maaf ya, bahkan kalaupun perintah suami itu dalam hal-hal yang mubah, ya. Misalnya suami iseng, "Dek, pergi ke dapur." Ngapain? Pergi aja ke dapur. Ya. Sudah tuh balik lagi. Apalah bang nih, itu kan macam tak ada kerja aja. Itu perintah dan harus ditaati. Kenapa? Kan tidak ada maksiatnya kan? Atas dasar apa istri memenuhi itu adalah perintah suami, ya. Apalagi dalam kaitannya dengan hubungan suami istri tadi, ya. Nah itu yang pertama, itu yang kondisi paling ideal. Tetapi ada kondisi di mana suami juga harus bisa memperhatikan, kemudian melihat, ya, terkait dengan kondisi istri itu sendiri, ya. Jadi dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ini hadisnya terkenal sekali, yang namanya suami yang mampu di Arab itu adalah ketika dia menikahi istri, dia sudah menyiapkan asisten-asisten istrinya. Jadi gak ada cerita tuh istri nyuci baju, istri masak, itu gak ada. Kenapa? Di Arab ketika dia menikah, yang jadi ya istri itu melayani suami, gitu kan? Paham ya? Itu yang kondisi paling ideal. Jadi gak ada cerita kan istri kan masak, tugas istri kan masak. Gak ada itu dalam fikih Islam, tugas istri melayani suami. Dia tidak ada cerita istri itu masak, istri itu nyuci, istri itu ngepel rumah, itu nggak ada itu. Istri ganti genteng yang bocor, apalagi itu nggak ada itu. Sampai bawa burung, apa itu kan? Sampai bawa sangkar burungnya. Kalau suaminya kan ada yang hobi burung tuh kan? Itu nggak ada cerita itu. Jadi kenapa? Karena memang dalam tradisi Arab, ketika seorang menikah, maka suami berkewajiban untuk mendatangkan ART, kalau sekarang kan ya, asisten rumah tangga. Nah inilah yang kemudian dari hadis itu, maka istri tidak boleh menolak, karena itu kondisi yang paling ideal. Dia tidak ngapa-ngapain, dia pekerja. Tapi kan kalau kondisi sekarang kan kita lihat, ya, perspektif orang, makanya perspektif orang terkait hadis ini juga harus diperbaiki, ya. Kenapa istrinya sudah selesai mengepel rumah, memasak, merapikan, kemudian mengasuh anak, itu dalam kondisi yang memang lelah, tidak secara fisik tapi psikis kan. Nah kemudian tiba-tiba datang suami yang menganggap bahwa kewajiban dia sudah terpenuhi semuanya. Tidak begitu dalam konsep Islam. Ya, konsep Islam itu Anda menikahi istri, ya Anda siapkan kalau memang Anda ingin dilayani, ya, dipenuhi haknya. Nah, maka dalam konteks ini saya melihat bahwa ketika suami tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan kondisi istrinya, kemudian istrinya menolak, ya, ketika diajak berhubungan suami istri, ya, dalam kondisi ini pun, ya, sebagian ulama mengatakan ya istri tetap wajib melayani karena memang itu hak dasarnya. Tetapi kalau alangkah lebih baik lagi kalau seandainya pemenuhan hubungan suami istri kan hak dan kewajiban yang sama-sama dapat ditunaikan kan. Nah ini juga dalam kondisi yang harus prima keduanya, ya, prima suaminya, prima juga istrinya, sehingga kedua-duanya mendapatkan memenuhi hak dan kewajiban yang sama. Jadi itu intinya, ya. Jadi salah kalau ada orang menganggap oh ini dominasi suami, kemudian suami berlaku sewenang-wenang. Itu berarti dia kurang memahami hadis itu secara komprehensif, ya.
Kalau saya memahami hadis itu begitu ya. Walaupun tetap ya, ketika istri dalam kondisi kepayahan pun tetap dia melayani suami, karena itu bagian daripada kewajiban dia. Itu berarti istrinya dia luar biasa ya, luar biasa. Jadi kadang-kadang ketidakkomprehensifan kita melihat sesuatu masalah menjadi masalah baru. Oke ya. Oke, siap Ustaz. Oke, pemirsa, berikut pemaparannya. Alhamdulillah, terima kasih kita telah mendengarkan dua pemaparan. Yang pertama daripada makna qawam, Rasulullah SAW menanggapi daripada kehidupan berkeluarga menjadi seorang pemimpin. Gambarannya langsung daripada Ustadz, itu karena beliau sudah mempraktikkan, kami sebagai mahasiswa belum tahu. Dan yang kedua mengenai makna daripada hadis yang sama-sama kita ketahui mengenai penolakan daripada hubungan intim tersebut, kejelasan sebenarnya itu bagaimana. Cuman kami ingin mungkin tidak hanya dari kami yang bertanya, mungkin dari rekan-rekan yang lain, mungkin jika ada yang ingin bertanya daripada tema kita kali ini, relasi antara hubungan suami dan istri, terutama dalam perspektif lingkungan Islam. Ya, silakan kalau ada. Kalau ada, begini Ustaz, kan sekarang ini banyak sekali wanita itu berkarir Ustaz. Berkarir ya, oke. Karir sebenarnya sibuk di dunia karirnya sampai dia lupa dengan kondisi keadaan di rumahnya, terutama dengan suaminya, sehingga menyebabkan suaminya tadi itu berselingkuh. Menurut pandangan Ustaz bagaimana Ustaz? Ya, jadi pertama begini, wanita yang berkarir itu satu, dia harus dapat izin dari suaminya. Ya. Kenapa? Karena itu tadi kita kembali ya, bahwa tugas pokok istri itu adalah melayani suami. Ya. Melayani suami, itu tugas pokoknya. Jadi kalaupun dia ingin berkarir, dia harus betul-betul mendapat izin daripada suaminya. Kita pahami apa? Coba kita pahami. Berarti ketika suaminya memberikan izin, berarti suaminya sudah siap dengan segala resiko dan konsekuensi atas izin yang diberikan tersebut. Ya. Jadi jangan sampai nanti suami ketika memberikan izin wanita berkarir, oh dia nggak terima. Oh saya nggak suka kamu begini, nggak begini ya, begini ya. Kalau nggak itu dinyatakan di awal, ya itu satu. Nah kemudian karena perizinannya itu dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dari suami, ya maka ya istri tetap harus berkarir itu sesuai dengan kapasitas izin yang diberikan. Gitu loh. Artinya istri pun harus sadar ketika dia berkarir, berarti dia menambah tugas, menambah beban yang seharusnya tidak dipikulnya kan. Apalagi ketika berkarir itu menjadi pilihan dia, pilihan yang kemudian diberikan izin dalam tanda kutip rekomendasi ya, permisi ya oleh suami, ya kan. Nah, maka tugas pokok dia melayani suami, mentaati suami ya. Jadi kalau misalnya dia sudah punya anak, suami kan tinggal mengatakan, itu anak ya, karena seharusnya istri kan tidak bekerja nih. Bagian daripada tanggung jawab istri ketika menjadi ibu adalah mengasuh anaknya kan. Nah, itu anak itu tanggung jawab siapa? Nah, gitu misalnya ditegur kan. Jadi tidak boleh istri kemudian akhirnya merasa bahwa dengan karirnya dia lepas kewajibannya menjadi istri dan menjadi seorang misalnya ibu. Ya. Nah, ketika misalnya terjadi permasalahan tersebut berarti ini ada masalah nih. Kemungkinannya dua, satu istrinya yang dalam tanda kutip keluar dari wewenang yang diberikan, yang kedua suaminya tidak mengingatkan atas izin yang diberikan tadi. Ya, gitu. Jadi harus ada tetap komunikasi yang saling mengingatkan agar tidak terjadi nih apa yang dinamakan kemudian nanti perselingkuhan, ya apa yang dinamakan nanti penyelewengan di dalam rumah tangga. Itu harus ada, ya karena sejatinya
seorang wanita itu rumahnya itulah yang menjadi pusat kegiatannya, ya. Tapi ketika dia ingin berkembang di luar, ya, apakah itu berkarir, kan kita bicara tidak hanya karir sebenarnya. Kadang-kadang, mohon maaf ya, di fakta ibu-ibu pergi majelis taklim itu lebih banyak daripada jatah bapak-bapak pergi ke majelis taklim. Ibu itu bisa Senin keluar majelis taklim A, besok keluar majelis taklim B, terus. Jadi dipenuhi itu setiap hari. Ya. Dia tidak bekerja, cuma pergi haji gitu loh. Ya kan? Tapi pergi ngaji itu setiap hari. Nah, ketika dia pergi ngaji setiap hari ini kan ada banyak hal yang harus ditinggalkannya di rumah kan. Jadi kegiatan-kegiatan atau bahkan karir sekalipun sebenarnya itu harus atas izin daripada suami. Ya, suami dan istri harus selalu menyadari bahwa kegiatannya itu atas keridoan suaminya. Sehingga ketika suaminya menuntut ya lebih, dia sudah sadar bahwa itu adalah resiko yang dia ambil ketika dia memilih hal tersebut. Jadi tidak boleh ada kata, aduh capek bang, aduh apa bang, begini gitu ya, itu nggak boleh. Ya, itu resiko dia, dan dia ketika di rumah dia tampil. Ketika Anda di rumah, Anda berlaku sebagai seorang istri, berlaku sebagai seorang ibu. Selesai. Oke, ada lagi? Ada lagi. Boleh? Silakan. Ya. Nah. 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 Baik. 3 ya. Jangan kita batasi dulu. Komunikasi, kepercayaan atau cinta. Ya, mana yang penting dan mana yang lebih penting, ya. Di dalam hubungan suami istri, ya. Jadi kalau kita ngambil dari misalnya dari hadis Nabi SAW, Nabi itu menikah itu urusan cinta itu belakangan. Berarti cinta itu boleh kita taruh di prioritas paling bawah. Ya. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin cinta yang paling tinggi, yang paling prioritas itu cintanya kepada Allah. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, nanti cintanya kepada Allah inilah yang akan kemudian melahirkan kasih sayang, ya, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang tua dan seterusnya. Jadi urusan cinta itu kita taruh di sosial. Nah, kemudian apakah kepercayaan? Ya. Ketika seseorang menikah, ya, dia memang menaruh kepercayaan kepada antara suami dan istri. Maka kepercayaan ini harus dijaga. Tapi lebih penting dari kepercayaan itu sebenarnya adalah komunikasi. Ya, jadi jembatan relasi antara suami dan istri itu yang paling utama sesungguhnya adalah komunikasi. Ya, jadi bagaimana misalnya di dalam contoh dalam hadis Nabi SAW itu kan bagaimana Nabi itu memperlakukan ya semua istrinya, kan Nabi kan banyak itu istrinya ya, itu sampai semua istri Nabi itu merasa dia yang paling disayang. Itu kan berarti kan ada satu lagi sebenarnya namanya itu muamalah ya, perlakuan. Ya, perlakuan. Jadi komunikasi itu bagian daripada perlakuan. Jadi komunikasi dan muamalah ya, muasyarah bil ma'ruf itu yang paling penting sebenarnya. Karena nanti dari situ muncul kepercayaan dan kemudian muncul yang rasa cinta itu. Di antara istri-istri Nabi ya, semuanya dikasih nafkah sama Nabi. Ya. Kemudian dikasih giliran ya, waktu gilir ya. Karena istri Nabi banyak, kemudian dia kan harus mengatur waktu ya. Malam ini di mana, malam ini di mana, malam ini di mana, malam ini di mana. Nah, tapi semua istri Nabi mengaku bahwa yang paling spesial di hati Nabi ya dia. Kan ini hebat ini, ya. Itu kalau banyak, kalau satu apalagi harusnya kan begitu, ya. Harusnya begitu. Artinya di antara 3 tadi mana yang paling baik ya? Yang paling baik itu adalah bagaimana kita memperlakukan istri. Ya, memperlakukan istri artinya apa? Istrinya dalam susah ataupun senang, dalam suka ataupun luka, muasyarah bil ma'ruf itu yang muasyarah itu kan perlakuan ya.
perlakuan, komunikasi itu yang tidak boleh berubah. Ya, kadang-kadang kan begini, ketika susah, ya memang bagus. Tapi ketika berubah, ya nasibnya lebih bagus lagi. Kemudian komunikasinya berubah, perlakuannya berubah. Apalagi kalau seandainya, mohon maaf, misalnya suaminya berkarir, istrinya berkarir, ternyata karir istrinya ini lebih bagus daripada suaminya. Penghasilannya lebih banyak daripada suaminya, lebih baik dari suaminya. Ini kemudian berubah, ya. Padahal yang seharusnya itu dijaga, ya, dijaga. Jadi yang bisa menghancurkan, saya pernah ikut konseling keluarga itu. Yang paling penting dalam hubungan suami istri itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini yang menjaga hubungan itu sampai nanti betul-betul pasangan itu sampai tua, ya. Gitu. Nah, itu adalah komunikasi. Jadi kalau bagi saya, yang pertama itu ya perlakuan. Di dalam perlakuan ini, di dalam muamalah ini ada komunikasi. Dari komunikasi nanti menumbuhkan yang namanya kepercayaan, baru sudah itu cinta. Ya. Mungkin itu. Ada lagi? Silakan. Gak apa-apa, silakan. Nah. Nabi kan pernah sabda, Pak, Nabi melarang berprasangka buruk dalam relasi sama istri. Tapi rasa curiga sering terjadi dalam keluarga istri. Bagaimana kita bisa membantu pasangan itu keluar dari pola negatif? Oh ya. Jadi begini, saya percaya ada hadis yang saya baca, ini hadis qudsi. Ya, mungkin Anda tahu. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi itu? Hadis qudsi tahu kan definisinya? Yang Allah berfirman dalam hadis qudsi kan, ana inda zonni abdi. Aku itu kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya. Jadi hadis ini sebenarnya membingkai persepsi kita kepada orang lain. Yang paling dekat tentu kepada pasangan kita, suami atau istri. Yang paling jauh itu nanti bagaimana relasi kita, misalnya saya sebagai seorang pimpinan kepada bawahan, saya seorang atasan kepada karyawan, begitu ya. Nah, ana inda zonni abdi, saya ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Kenapa? Nah, dalam hubungan suami istri, ketika istri atau suami itu sudah mulai memberikan persepsi negatif kepada pasangannya, maka kan ini kan seperti yang Allah bilang kan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka persepsi itu akan sampai dan akan jadi. Gitu. Di situ sebenarnya ini. Ya, maka ya perintah berhusnuzon itu sebenarnya berhusnuzon itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat itu tidak ada batasnya, ya, tidak ada pengecualian. Ya. Kan di dalam ayat itu nggak ada pengecualian perintah kita untuk kita di husnuzon kemudian dalam tanda kutip boleh curiga, itu nggak boleh. Husnuzon. Adapun kecurigaan itu adalah ketika bahkan kalau kita menerima kabar pun dalam surah Al-Hujurat kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kan. Kalau ada berita negatif ya dari orang yang tidak kamu kenal ya, fatabayyanu, lakukan cross check, verifikasi kan begitu. Nah, itu saja dilarang. Kenapa? Karena ketika kita berhusnuzon, pada hakikatnya kita menaruh harapan agar Allah itu menyesuaikan husnuzon kita itu dengan nanti kenyataan di lapangan. Ya, itu yang saya pahami dari ana inda zonni abdi. Ya. Maka ketika seorang suami sudah mulai berprasangka sedikit saja kepada istrinya, pada hakikatnya Allah nanti akan menyesuaikan perilaku istri itu sesuai dengan prasangka suaminya tadi. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan efek negatif dari relasi yang begini? Ya sudah husnuzon saja. Ya, sudah selesai. Tapi Pak, dia begini. Nah, di dalam konteks hubungan suami istri ada yang namanya dayus.
Dayus itu adalah suami yang membiarkan istrinya tidak menjaga adab. Ya, tapi suaminya tidak istilahnya membiarkan gitu. Itu tidak boleh. Jadi tetap suami itu harus punya wibawa ya untuk menegur istrinya kalau itu hal-hal yang dilarang. Disitulah pentingnya sifat kepemimpinan tadi, dipanggil, dinasihati bahwa ini harus dijaga. Ini boleh ditolerir, ini harus dijaga karena nanti efeknya begini. Nah itu, tapi tetap dalam kondisi dia berhusnuzon. Nah, kenapa Allah memberikan kepada kita itu sebuah hubungan yang kemudian Allah juga memberikan jalan keluar. Ketika misalnya hubungan itu tidak bisa diperbaiki di dalam pernikahan, itu ada jalan keluar yang namanya perceraian, meskipun itu dibenci. Nah, dan perceraian ini ya tanda bahwa bisa jadi memang ada hal-hal yang sudah tidak lagi bisa diselesaikan dalam relasi suami istri ini. Jadi harus dipahami juga. Jadi husnuzon itu tetap tanpa batas ya. Tetapi ketika dia menemukan fakta, kan gitu, bahwa telah terjadi penyalahgunaan terhadap prasangka baiknya itu kan berarti babnya sudah berbeda. Dia harus memberikan nasihat, dia harus mengambil tindakan sebagai seorang pemimpin. Ini kenapa begini? Dia harus bisa mengklarifikasi, ya, bisa mencari bukti dan sebagainya. Kalau memang akhirnya terjadi ya sudah, ya, berarti memang hubungan itu tidak bisa diteruskan, ya, dilanjutkan, sudah. Ya. Saya kalau beberapa kali saya ditanya begitu, saya bilang ibu mau apa sebenarnya gitu aja. Kalau ibu mau menggugat silakan, ya, itu diserahkan kepada ibu karena memang ibu punya hak, ya. Tapi Ustadz, yang kita masih punya anak, itu ibu pertimbangkan sendiri gitu. Jadi ibu mau menggunakan rasionalitas atau menggunakan perasaan. Kalau ibu menggunakan perasaan silakan. Tapi karena setiap keputusan pasti ada konsekuensi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau bagi saya tadi pertanyaan itu, ya saya tetap husnuzon dan itu sudah saya lakukan. Saya pribadi saya mempraktekkan. Ya, pribadi saya praktekkan. Dan itu saya tidak tahu sampai kapan. Tapi karena saya yakin hadis itu sangat efektif ya. Ya, ana inda zonni abdibi. Itu kita kepada Allah ataupun kita kepada orang. Makanya saya pernah bilang, ya, waktu di pondok saya bilang, saya percaya kepada santri saya. Meskipun santri saya di belakangnya nggak tahu ya, tapi saya percaya. Karena ketika saya ingin dapat kepercayaan orang, saya harus belajar mempercayai orang. Anda nggak akan dapat kepercayaan orang kalau Anda sendiri tidak percaya dengan orang. Itu aja. Kalau bagi saya begitu. Ya, oke. Terkadang di suatu keluarga ini kan ada pasangan yang sama-sama capek gitu Ustaz. Ya. Terus komunikasinya jadi dingin. Menurut Ustaz, apa tips paling sederhana biar hubungan ini tetap hangat dan sehat? Ya. Manusiawi ya. Jadi yang satu kerja, ditambah nanti kondisi ya. Yang pertama, karena kita berumah tangga, ya, sebenarnya satu tuh komunikasi. Komunikasi itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ya, tentu komunikasi yang kalau saya dalam tanda kutip ya, komunikasi yang dilatar belakangi keterus-terangan, ya, kejujuran ya. Walaupun jujur itu dalam hubungan suami istri tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang memang harus kita ungkapkan dengan cara yang berbeda. Dia jujur tapi caranya berbeda mengungkapkannya. Ya. Jadi yang pertama tetap komunikasi. Ya. Walaupun nanti komunikasinya dingin, itu yang pertama. Artinya apa? Artinya dalam sebuah keluarga, ketika keluarga itu jadi tim, dia harus punya perencanaan. Ya. Dalam situasi-situasi tertentu, ya. Kalau saya mengikuti konseling itu untuk
mencairkan ya atau mempererat kembali hubungan itu, yang dibutuhkan oleh suami dan istri itu adalah keberduaan. Bahasa lainnya itu mengkalibrasi ya. Jadi dia perlu mengkalibrasi baik suami maupun istri ini ketika dia dulu dipertemukan ya. Jadi perlu ini, dan dialog privasi ya antara suami istri ini yang bisa menyelesaikan masalah. Karena hadirnya anak-anak, hadirnya orang tua, hadirnya mertua itu justru nanti dia bisa menyebabkan salah sangka dan sebagainya ya, salah tafsir, salah persepsi. Jadi keberduaan ya, keberduaan. Dan keberduaan ini ya harus komunikasi, harus ada keterbukaan. Ya, apa gunanya berdua diam-diam nengok HP sama-sama, itu juga dia berdua tapi jauh gitu ya. Ya, jadi inti keberduaan itu harus ada keterbukaan. Ya. Jadi kalau dulu bahasanya keberduaan. Jadi dengan keberduaan ini jembatan hubungan yang cair itu kembali bisa dipererat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah sama-sama lelah, memang ya butuh refreshing ya. Butuh refreshing. Ya itu tadi dikalibrasi ya. Itu caranya bisa macam-macam. Kalau punya duit ya sudah ambil cuti, ya pergi umroh misalnya. Plus jalan-jalan ke Turki gitu kan. Kalau punya duit ya. Kalau nggak ada, ya kemana yang paling dekat yang mungkin memang bisa merilekskan ya. Karena orang punya metode macam-macam ya. Ada yang sederhana saja, udah panggil tukang urut yuk, sederhana aja ya. Atau pergi ke spa ya, yang ada yang laki-laki kan ada tuh yang pijat laki-laki ya. Sudah selesai, sudah itu sama ya. Nah, tetapi ya yang inti daripada semua itu ya untuk membuktikan bahwa hubungan itu sudah selesai atau sudah ada dicairkan itu biasanya dengan hubungan suami istri itu tadi ya gitu. Jadi itu yang akan nanti meluruhkan seluruh kepenatan dan sebagainya, ego dan sebagainya itu dengan hubungan suami istri tadi. Biasanya begitu ya. Kalau tidak begitu berarti memang masing-masing ini dia ada sesuatu yang dia tahan ya. Dan semakin dia tahan itu semakin lama akan semakin sulit untuk diselesaikan. Makanya orang Arab itu punya peribahasa begini, sorohah rohah. Sorohah rohah, ente terus terang ente aman, tenang gitu ya. Jadi kalau kita terus terang aja ya, sama ini berarti kan ada masalah nih ya, sudah terus terang, nanti beban itu terangkat daripada beban itu kita pendam ya, kemudian pada akhirnya jadi masalah kan. Jadi ketika kita sampaikan misalnya ke pasangan kita, ke ada dialog keterbukaan antara suami istri, berarti kan masing-masing angkat beban itu. Ada selesai, tinggal cari solusinya sama-sama. Oh nggak bisa ini, kenapa? Karena kita begini, karena saya begini. Oh cari lagi solusinya. Jadi ada titik temu. Ya, itu caranya untuk menyelesaikan kebekuan komunikasi. Kalau nggak bisa juga ya sudah. Kalau dalam surat An-Nisa itu kan begitu ya. Ketika terjadi masalah, minta nasihat. Masing-masing balik ke keluarganya minta nasihat. Nah, itu kalau jujur nasihat dari masing-masing keluarga itu pasti selesai. Nah itu kan prosesnya. Kalau misalnya komunikasi nggak berhasil, disampaikan oleh suami baik-baik, istri nolak, kemudian dipisahkan, pisah ranjang itu ya. Yang terakhir itu kan stepnya itu dipukul ya, di bagian-bagian yang tidak meninggalkan bekas atau tanda gitu ya. Jadi di punggung, di apa gitu ya. Nah kalau sudah tidak selesai itu balik ke ini masing-masing. Kalau tidak selesai sudah, itu tadi jalan perceraian itu selesai. Itu karena memang ya sudah, berarti ya memang tidak ditakdirkan. Kan ada banyak yang begitu kan. Ada? Ada lagi ya, silakan. Kan ada nih banyak laki-laki yang menganggap
Sedangkan mereka itu tidak menerapkan konsep adil dari Rasulullah. Nah, apalagi di Indonesia itu wanita-wanita yang banyak kayak menolak poligami Iya. yang sekarang ini. Betul. Karena rata-rata lelaki di Indonesia ini ya Pak, mereka ini mengandung sunnah poligami itu Iya. dari perspektif hadis dan Iya. sejarah dahulu yang mana Rasulullah itu melakukan poligami untuk memuliakan wanita Iya. zaman perang. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang poligami itu sendiri, apalagi setelah di wanita yang banyak nih yang nggak Iya. menerima poligami, tapi lelaki tersebut selalu karena tetap melakukan poligami diam-diam. Ya, jadi gini sebenarnya. Ya, kalau kita lihat konteks ayat itu sebenarnya, jadi lucu ya. Ayat itu sebenarnya kalau kita lihat munasabahnya, kita tarik ke atas satu ayat atau dua ayat sebelumnya. Ini kan ayat itu kan bercerita tentang anak yatim kan, Betul. ya kan? Iya. Tentang bagaimana kita mengelola panti asuhan. Anak yatim kan ada panti asuhan kan. Iya. Nah, jadi anak yatim ini kan anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, ya. Yang tinggal adalah ibunya kan. Nah, jadi ini saya baru ketemu kemarin, betul saya ketemu kemarin bahwa ayat poligami itu sesungguhnya dasarnya awalnya itu tidak dalam konteks poligami menikahi 1-2 sesuai dengan yang dipahami sekarang. Dia menikahi itu agar misalnya nih ya, dalam konteks ini saya nikah dengan janda yang punya anak. Saya punya agar apa? Agar saya bisa mengontrol ya sebagai pengelola panti asuhan gitu loh. Kenapa? Karena anak ini punya warisan dari ayahnya yang bukan bagian ibunya. Paham nggak? Makanya kan ayatnya itu bercerita tentang pengelolaan harta anak yatim. Bukan bercerita tentang poligaminya dulu, bukan. Ya, aslinya begitu loh. Ya, jadi saya sebagai manajer, ya, ini anak ini punya warisan. Ya, ini kalau yang punya warisan ya. Ya, ini punya warisan. Ini warisan bapaknya sekian, anak laki-laki sekian misalnya. Nah, ibunya nggak boleh ngambil. Ibunya sudah punya warisan dari mantan atau mendiang suaminya. Nah, saya masuk ke dunia itu kebanyakan orang ya itu memahami berarti harta anak itu harta saya, padahal dia bukan bapak biologisnya, entah tiba-tiba dia siapa kemudian ngaku-ngaku bapaknya kan begitu, hanya gara-gara dia berhubungan menikah dengan ibunya kan itu tambah menzalimi. Nah, tapi ya bagaimanapun orang akan menjadikan ayat itu, ayat surat An-Nisa itu kan sebagai dasar dari poligami kan. Yang lebih parahnya dipahami seperti tadi, ya, satu itu darurat, ya, yang betulnya itu lebih dari satu, ya, itu lebih parah dan memang ya kerjaan orang-orang yang ya kita nggak bisa menyalahkan juga karena ya dia tidak adil ya, kalau saya melihat dia tidak adil dalam membingkai Nabi yang berpoligami, yang kadang-kadang Nabi akhirnya jadi kambing hitam. Jujur aja saya ingin mengatakan begitu, sudah lama Nabi dijadikan kambing hitam dengan alasan bahwa Nabi banyak istri, ya, itu selalu itu, ya. Yang lucunya mereka tidak melihat fakta bahwa Nabi itu menikah banyak itu setelah istri pertamanya meninggal. Itu kan fakta sejarah. Nabi kan tidak menikah lebih dari satu setelah Khadijah meninggal. Selama Khadijah meninggal, Nabi mana ada poligami kan? Itu tidak dilihat, itu faktanya. Jadi ya, kalau ada bapak-bapak, saya sering bilang begitu, kalau ada bapak yang mau poligami, tinggal ibu syaratkan aja, Pak langkahi mayat saya dulu. Itulah sunnah Nabi. Karena memang begitu, Khadijah itu tidak pernah dipoligami oleh Nabi. Ya. Nah, yang terjadi memang saat ini begitu ya karena dan ini diskusi terkait dengan nikah siri dan sebagainya ini luar biasa, sangat panjang dan sangat melelahkan. Kenapa? Karena memang ya terjadi dikotomi, pemisahan antara hukum syariat dengan hukum negara. Hukum negara menghendaki bahwa setiap suami yang poligami itu
dilakukan melalui jalur formal. Ya, jalur formal itu apa? Dia menikah dengan izin dari pengadilan. Ya, jadi dia punya surat izin untuk menikah lagi dan tidak ada masalah dengan istri yang pertama, ya. Kemudian dan dia siap menikahi istri keduanya, tentu dengan pertimbangan kemampuan ya, kan? Jadi tidak boleh sebenarnya dalam hukum negara poligami itu tanpa sepengetahuan istri pertama, nggak boleh, karena dia harus lewat pengadilan pasti manggil itu. Ya, ibu tahu nggak kalau suami ibu mau nikah lagi? Oh, nggak tahu pak. Kalau nggak tahu berarti kan nggak dapat istri. Ya, jadi sementara banyak ustadz kita, banyak ahli agama kita, bahkan ini dipraktekkan. Ya, mereka menganggap bahwa poligami itu sah tanpa izin istri. Memang sah tanpa izin istri pertama, tapi dia punya tanggungan, ya, bahwa dia hidup di negara Indonesia yang punya aturan hukum. Itu banyak terjadi kok, ya, dan banyak itu tokoh-tokoh yang begitu, ya, yang pada akhirnya menimbulkan masalah, ya. Nah, kebetulan penelitian saya yang di ini kan adalah surat penerbitan kartu keluarga yang nikah siri. Nah, berarti kan kalau dia nikah dengan istri keduanya atau istri ketiganya dengan siri, dia memang dapat kakak, tapi tertulis di situ nikah tidak tercatat. Nikah tercatat itu kan formal, ya, dinikahkan oleh, ya, bukan dinikahkan, ya, diketahui oleh Pak Kua, ya, ada buku nikahnya. Kalau dia nikah dua berarti harus ada izin pengadilannya, yang tentu izin pengadilannya kan nggak didapat secara sembunyi-sembunyi kan, ya. Nah, itu dilakukan secara formal. Nah, saya mendapatkan dalam penelitian saya itu bahwa ya jadi problem mau dia nikah. Jadi rata-rata orang yang nikah siri itu dia ya problem lah. Ya, problem terkait dengan nanti masalah sah atau tidaknya nikah sirinya, kemudian nanti terkait dengan generasi yang dilahirkan dia. Ya, itu jadi problem. Makanya kalau saya ya, poligami itu syariat, ada ayatnya yang membolehkan. Itu bagi laki-laki silakan, ya, disertai dengan persyaratan yang sudah digariskan dan ditentukan. Bagi perempuan tidak boleh menolak. Prinsipnya tidak boleh menolak apapun yang datang dari Allah, itu sudah final itu. Tapi masalah berikutnya adalah bisa nggak melaksanakan, kan begitu. Karena kalau perintah untuk mengerjakan itu berdasarkan kemampuan, ya, itu berdasarkan kemampuan. Tapi perintah untuk meninggalkan itu memang nggak berdasarkan kemampuan. Ya, Anda dilarang minum khamar, itu nggak ada cerita itu. Nantilah ya Allah satu botol inilah terakhir, nanti satu botol, itu nggak ada. Setelah turun haramnya khamar itu nggak ada cerita itu. Ya, tak ada cerita pelan-pelan, itu nggak ada. Kalau yang namanya pengharaman itu nggak ada pelan-pelan. Tapi kalau kewajiban itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi artinya apa? Artinya poligami ini untuk laki-laki dibolehkan sepanjang memenuhi syarat. Ya. Untuk perempuan tidak boleh ditolak. Tapi bab berikutnya, apakah Anda mampu? Ya. Kalau Anda mampu dengan batas minimal, karena di pengadilan sendiri, dan kebetulan tesis S2 saya juga masalah ini kan, itu akan memberikan syarat, ya, bahwa istri pertama itu harus dipenuhi kebutuhan hajat hidupnya batas minimal, ya. Ya, secara matematika, bahkan pengadilan itu mensyaratkan mendatangi notaris atau akuntan untuk menghitung kebutuhan itu. Ya, misalnya pemenuhan hak dasarnya, ya, kebutuhan belanjanya, ya, termasuk karena istri perempuan dia sampai kepada misalnya make upnya, kosmetiknya. Kalau dia punya anak, termasuk papan sandang, ya, dia harus sudah punya rumah minim walaupun sewa, ya. Kalau dia punya anak berarti pemenuhan dasar hak anaknya tersebut. Kalau sekolah berarti sekolah dan sebagainya.
Nah kalau memang ada suami yang mampu, memang ya itu sudah selesai, pengadilan itu batas itu dia membolehkan. Gitu. Nah, tapi itu kan artinya apa? Tidak ada siri. Tidak ada siri lagi. Kalau siri kan berarti kan diam-diam kan. Nah, sudah tidak ada siri lagi. Gitu. Nah itu yang menjadi problem. Yang kebanyakan ini sudahlah dia tidak mampu. Yang banyak praktiknya dia tidak mampu, tapi dia tidak mau diketahui. Ya, kalau saya, ya dia sudah tidak mampu, kemudian tidak malu gitu. Padahal harusnya dia malu kan, ya, atas ketidakmampuannya. Jadi ini lama perdebatannya. Saya banyak berdebat dengan MUI, berdebat dengan apa segala macam. Problemnya sama. Dia mengakui fikih sebagai syariat Islam, tapi kadang-kadang tidak mengakui bahwa hukum di Indonesia itu diambil dari syariat Islam. Itu susah menyelesaikan. Ya, itu jawabannya. Ya. Yang jelas sangat luar biasa diskusi pada kita kali ini. Banyak baik daripada makna al-qam itu sendiri dari sebagai seorang pemimpin dalam memimpin rumah tangga, baru mengenai komunikasi, cinta dengan pasangan juga, lalu menjaga erat tali sakinah mawaddah warahmah dalam berumah tangga, sampai pada hukum-hukum yang salah satunya hukum yang diambil daripada hukum poligami itu sendiri. Nah, terima kasih banyak kepada Ustadz juga telah memberikan pengarahan serta dedikasinya sama serta edukasi yang ini sangat penting dan sangat akan menjadi pembelajaran baik kepada kami maupun kita semua. Dan juga kepada para pemirsa yang menyaksikan, semoga podcast kali ini juga dapat memberi manfaat tidak hanya kepada kami namun juga kepada yang juga mendengarnya. Semoga apa yang kita dengar ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan luangnya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menemani serta mengawali podcast pada hari ini. Selesailah podcast kami pada kali ini. Atas penyaksiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf bila ada kesilapan kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.